Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Show with Ira Kusno. Persebaran virus corona kini semakin mengkhawatirkan. Dalam rentang waktu 17 hari laju persebaran virus melonjak 50.000 kasus. Terkonfirmasi 150.000 kasus sampai 23 Agustus, sedangkan pada 8 September sudah mencapai 200.000 kasus. Juga tercatat 59 negara melarang warga negara Indonesia masuk ke negara-negara tersebut karena dianggap riskan. Bagaimana di ibu kota, di DKI Jakarta? Jakarta kini dalam keadaan darurat. Gubernur Anies Baswedan menyatakan pertambahan jumlah kasus aktif lebih cepat dibandingkan pertambahan kapasitas tampung di rumah-rumah sakit. Dan berikut selengkapnya pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang disampaikan pada Rabu malam kemarin. Data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Meskipun kita mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit kita, tapi jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit, baik tempat tidur maupun ICU. Jadi, dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Benarkah tidak ada pilihan lain selain menarik rem darurat di Ibu Kota DKI Jakarta? Saya akan membahasnya bersama seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yaitu Dr. Triyunis Miko Wahyono. Selamat malam Dr. Triyunis. Selamat malam Mbak Ira. Ya. Dok, Anda ini termasuk epidemiolog yang memang cenderung melihat perkembangan saat ini menyarankan ada mobilitas yang lebih dibatasi. Artinya rencana Mas Anies, Mas Gubernur dalam hal ini tepat? Ya, jadi kalau lihat perkembangan kasus COVID, itu tertinggi adalah pada bulan April 2020 dengan positivity rate 14%. Ya, kemudian pada minggu-minggu ini itu juga kenaikan positivity rate sudah mencapai antara 10 sampai 14%. Jadi menurut saya kalau dari data surveillance aktif tersebut menunjukkan hampir terjadi wabah kedua, alat itu berbunyi, alat dari surveillance itu berbunyi. Maka sebaiknya dilakukan pengereman darurat. Oke, Dr. Triyunis juga masuk di dalam kelompok yang sebenarnya menyatakan harusnya bukan hanya Jakarta, karena Jakarta terhubung dengan kota-kota lainnya sebagai ibu kota. Tapi kalau bicara bukan hanya di Jakarta, apakah ini artinya Jabodetabek saja, daerah penyangganya, atau Jawa? Ya, jadi kalau kita melihat provinsi yang terbanyak termasuk Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, seharusnya menurut saya semuanya sama. Semua provinsi yang beban epidemiologinya tinggi, artinya jumlah kasus COVID-19-nya tinggi, seharusnya melakukan rem darurat. Oke, Dr. Triyunis, sebentar kami ada laporan dari lapangan karena pemirsa sebenarnya kami mengundang Gubernur Anies Baswedan untuk menjadi narasumber malam ini, tetapi informasinya ada rapat maraton yang diselenggarakan oleh Gubernur di Balai Kota saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi tersebut, kini di Balai Kota saya telah terhubung dengan reporter Vena Malinda. Vena,
Silahkan, sampai saat ini seperti apa suasana rapat yang sudah dilakukan? Baik, Ira, sejak siang tadi hingga saat ini rapat maraton yang digelar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih dilakukan. Dan tadi kami juga sempat melihat selain adanya video conference atau secara rapat virtual, ada sejumlah pimpinan ataupun kepala dinas terkait yang datang langsung ke Balai Kota seperti Kadishub, kemudian Kasatpol PP, Kadisnaker, dan juga tadi kami sempat melihat ada Wakil Gubernur yakni Riza Patria. Dan saat ini memang Ira terkait dengan koordinasi adanya atau pembentukan ketentuan PSBB total yang akan digelar pada 14 September mendatang ini masih dikaji lebih lanjut terkait dengan peraturan atau ketentuan apa saja yang nantinya akan semakin diperketat hingga sanksi yang akan diberlakukan. Mengingat ini adalah tindakan yang dipilih oleh gubernur kita Anies Baswedan untuk rem darurat, yakni menerapkan kembali dari PSBB transisi kembali menjadi PSBB total, dan ini tentunya melihat meningkatnya angka persebaran virus COVID-19 khususnya di kawasan DKI Jakarta. Nah, selain itu Ira, sejumlah kepala daerah seperti dari Jawa Barat, kemudian Banten dan juga Bodetabek lainnya tadi juga turut hadir dalam rapat yakni secara virtual. Dan tentunya kami masih menunggu seperti apa hasil resmi, ketentuan hingga sanksi yang akan diberikan Anies Baswedan untuk nantinya diterapkan pada PSBB total pada 14 September 2020 mendatang, Ira. Ya, Vena, kalau tadi Anda sampaikan ini kelihatan banyak kepala daerah yang lain dan juga ada pemerintah pusat. Memang Mas Anies ketika merespon permintaan sebagai narasumber mengatakan bahwa untuk detail teknis masih harus dibicarakan dengan pemerintah pusat begitu ya. Kalau kita mengulang kembali sebenarnya yang harus ketok palu itu memang pemerintah pusat, menteri dalam hal ini Menkes begitu ya. Jadi apakah ini memang akan bicara mengenai keputusan pelaksanaan memang bisa dilakukan tanggal 14 September begitu serta detail teknis, atau apakah ada yang lain? Anda mendapat informasi yang di lapangan seperti apa? Baik, Ira, terkait dengan keputusan penerapan PSBB total, untuk sementara kami mendapatkan informasi dari peserta rapat seperti halnya Kasatpol PP dan juga Kadisnaker. Tadi memang betul sekali akan diterapkan pada 14 September 2020. Namun ada sejumlah kajian yang dilakukan karena memang jika kita lihat, Ira, ada sejumlah ketentuan yang sepertinya bertentangan dengan pemerintah pusat. Salah satunya adalah dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan operasional dari bidang usaha, di mana Airlangga Hartarto ini menyebutkan bahwa perkantoran masih bisa beroperasi namun dengan penerapan protokol kesehatan dan adanya pembatasan kapasitas 50% karyawan atau pegawai work from office atau di kantor dan work from home atau bekerja dari rumah. Namun hal tersebut tentu bertentangan, Ira, jika kita bandingkan dengan pernyataan Anies Baswedan yang menerapkan atau hanya mengizinkan 11 sektor saja yang boleh dibuka selama PSBB total seperti keuangan, kesehatan, pangan dan juga sektor lainnya. Dan tentunya ini masih dibahas agar tidak ada ketimpangan dan juga saling bersinergi dan tidak ada pihak yang dirugikan, Ira. Oke, Vena Melinda dari Balai Kota Jakarta. Terima kasih. Dr. Tri Yunis, saya kembali kepada Anda. Tadi kalau disebutkan kelihatannya ini tarik-menariknya memang antara ekonomi dan juga sisi kesehatan. Walaupun yang dikatakan Pak Jokowi harusnya yang ekonomi itu adalah restart sesudah kesehatannya jalan. Nah, Anda melihat sebagai epidemiolog dalam situasi seperti saat ini di mana ekonomi Indonesia menuju resesi, alarm untuk memperketat itu tetap harus jalan, Dok? Ya. Jadi alat yang dibunyikan pada surveillance itu menunjukkan akan ada wabah kedua. Artinya wabah kedua itu akan tercapai kalau positivity rate Jakarta mencapai 14% mingguannya. Nah, kemudian kalau itu terjadi, wabahnya akan lebih banyak yang sakit dan akan lebih banyak yang mati atau yang meninggal. Jadi saya nggak membayangkan kalau itu terjadi chaos, kemudian keributan gitu ya, Dok ya? Betul, karena kapasitas rumah sakitnya juga sudah terbatas. Jadi 80%
kemampuan kapasitas menangani pasien yang berat dan pasien yang kritis itu sudah terisi. Tinggal 20% lagi. Jadi bayangkan kalau rem darurat itu tidak ditarik. Jadi bayangkan yang akan mati sekarang aja nih minggu ini yang meninggal di Jakarta udah 400 orang. Belum lagi kita menghitung PDP-nya. Oke, Dok, kalau misalnya dilihat ya, ini masyarakat seringkali disalahkan, dianggap kurang disiplin. Dan memang betul sebagian masyarakat ada yang terutama pakai masker saja malas begitu ya. Tetapi apakah kemudian itu yang dokter anggap menjadi faktor utama jumlah kasus meningkatnya seperti ini atau justru karena jumlah testingnya bertambah dengan banyak? Ya, jumlah testing bertambah, tapi tidak akan mengurangi positivity rate atau tidak menambah positivity rate. Positivity rate akan tetap. Itu menunjukkan natural history dari penyebaran COVID-19. Oke, jadi kalau kita bandingkan positivity rate 2 April yang lalu dengan sekarang, itu hampir saja terlampaui. Nah, sekarang jumlah tesnya, kalau diperiksa berapapun dengan positivity rate yang sama, akan menghasilkan jumlah yang sama yang sakit. Kira-kira begitu. Dan itu sebanding. Nah, sekarang karena Jakarta memeriksa kemudian spesimen yang banyak dari tes sekarang yang dilakukan, maka positif kasus yang ditemukan itu banyak sekali. Oke, juga jadi meninggal. Dok, artinya dari tingkat kedisiplinan masyarakat begitu ya dalam menjalankan protokol kesehatan, seberapa persentase untuk menambah tingginya angka lonjakan ini? Ya, jadi kalau penularannya itu kan amat tergantung kontak rate. Jelas di sini bahwa kontak rate juga meningkat. Kontak rate itu yang disalahkan adalah masyarakat. Masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian walaupun perdanya peraturan daerahnya telah dilakukan, itu telah ada, walaupun kena denda, walaupun kena hukuman sosial, tapi masyarakat nggak kapok-kapok dengan kondisi yang sekarang ini karena masalahnya kebutuhan ekonomi. Memang cukup berat masalahnya kalau wabah sudah berjalan 6 bulan. Jadi pasti akan dilematis. Selain epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, yaitu Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, saya saat ini juga akan berbincang dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Dr. Agus Suprapto. Selamat malam Dr. Agus. Selamat malam Dr. Agus. Dr. Agus kelihatannya ada kendala apakah tidak terdengar ini? Dr. Tri Yunis masih bersama saya? Suara saya jelas? Mbak Ira, jelas. Iya, Dr. Agus kelihatannya masih belum tersambung dengan kita. Ya baik, saya ke Dr. Tri Yunis dulu untuk kemudian sambil menunggu sambungan ke Dr. Agus begitu ya. Ini kan dalam rentang waktu 17 hari tercatat lonjakan kasusnya terkonfirmasi positif naik 50.000 kasus. Sebenarnya catatan utamanya apa sih dari sisi epidemiolog, Dok? Jadi kalau peningkatan kasus COVID-19 itu disebabkan satu adalah masyarakatnya abai, ya, jadi tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, isolasi mandiri itu akan menimbulkan infeksi ke keluarganya atau ke tetangganya atau masyarakatnya. Oke, ini kluster keluarga begitu ya, berarti? Ya betul. Makanya kluster keluarga banyak. Kemudian suspek atau kontaknya itu tidak dikarantina dengan baik. Jadi itu 3 hal yang menyebabkan utama lonjakan ya? Betul. Oke, ini Dr. Agus sudah tersambung. Dr. Agus sudah jelas suara saya? Selamat malam Mbak, selamat sore Mbak. Iya jelas? Betul, selamat sore jelang malam ya, sudah jelas ya Dr. Agus. Dok, ini saya tadi di awal menanyakan berhubungan dengan rencana Mas Anies, Mas Gubernur DKI Jakarta ini untuk menarik rem darurat kedua kalinya. Dan ini sebenarnya inline dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi soal mendulukan kesehatan dibanding restart untuk ekonomi. Tapi kemudian rame-rame menterinya Pak Jokowi protes.
Ini arahnya sebenarnya mau kemana pemerintah ya? Silakan dok. Baik, pertama memang kita harus menyadari sejak awal bahwa COVID ini dinamikanya luar biasa. Jadi kalau memang pada suatu saat kita mendapatkan penyebaran di masyarakat dan itu mengakibatkan kesakitan dan sampai meninggal banyak, maka kita harus lebih waspada dan itu sebagai cerminan, sebagai indikator ada hal yang perlu kita koreksi bersama. Oke, dok, Jadi, artinya ya. apa yang disampaikan oleh rencana Mas Anies ini untuk menarik rem darurat kedua yang inline dengan pernyataan Pak Jokowi harusnya didukung begitu ya. Tapi ini kan para Baik. menteri kemudian memprotes karena dianggap mengganggu jalannya ekonomi. Saya kira itu tidak memprotes, tetapi bagaimana mempertemukan berbagai kemauan dan keinginan, karena masing-masing punya tanggung jawab di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu dimensi ingin masyarakat tetap bisa hidup lebih layak, di satu sisi memang masyarakat juga harus tetap sehat. Oke, Dokter Dan Agus, kalau tadi dikatakan bahwa ini kan sulitnya adalah mencoba menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi begitu ya. Kalau dilihat tadi dari Pak Dr. Triyunis mengatakan alarmnya itu sebenarnya bunyinya bukan cuma di Jakarta, tapi di kota-kota besar di Jawa lainnya. Artinya dengan situasi seperti itu, apakah harusnya rem darurat itu juga akan didorong oleh pemerintah bukan hanya di ibu kota, tapi juga kota besar lainnya di Jawa? Baik, itu memang ada beberapa indikator penting saya kira ya. Jadi harus ada evidence base yang mendukung apakah kota-kota besar lain juga akan melakukan yang sama. Kalau melihat trennya, kemungkinan kota-kota lain harus mulai mewaspadai kapan dia harus bersikap seperti yang akan dikemukakan untuk Jakarta ini. Saya kira karena pertumbuhan penyakit dan kesehatan itu harus tidak berlawanan, jadi gitu penyakitnya menyebar di kota besar, ini harus dikendalikan dengan baik. Dan kita tahu bahwa kendalinya itu ya ada di proses pergerakan masyarakat. Nah, pergerakan masyarakat yang disiplin itu yang ditunggu. Pergerakan masyarakat yang rajin memakai masker, menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan, kemudian juga cuci tangan dengan baik, dan ada endurance. Jadi dari 3 endurance itu ketahanan mereka memakai masker ini menjadi tantangan utama juga. Iya, Gitu. Dokter Agus, ini kalau saya akan lanjutkan pertanyaan dengan catatan khusus dari pemerintah mengenai kenapa ada lonjakan kasus ini dalam waktu 17 hari naik 50.000. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan dulu, ini kita punya grafis menunjukkan pergerakan jumlah kasus COVID selama sepekan terakhir. Silahkan ditampilkan. Pemirsa, jika kita melihat pergerakan jumlah kasus COVID-19 selama sepekan terakhir, peningkatan rata-rata harian kurang lebih 3.000 kasus. Bahkan penambahan kasus positif yang terkonfirmasi hari ini lebih dari 3.800 kasus. Sementara jumlah pasien sembuh harian kurang lebih 2.000 orang. Tentu saja ini akan berdampak pada jumlah ruang perawatan dan tenaga medis yang tersedia. Kita masih saksikan bersama, oke, sudah selesai grafisnya. Jadi Dokter Agus, kalau tadi disebutkan bahwa ini memang ada kesadaran masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan yang masih kurang begitu ya. Tapi dengan situasi seperti ini apakah artinya pemerintah sendiri lemah dalam memberikan sanksi atau apa catatan khusus dari pemerintah terhadap hal ini? Saya kira ini menjadi catatan penting sebagai cermin kebijakan-kebijakan kita bersama, yang tentu bisa diadaptasi oleh masyarakat ya. Artinya begini, bahwa dengan adanya peningkatan kasus ini, kita harus mengoreksi diri, semua pihak. Jadi masyarakat juga bisa melihat apakah saya mempunyai endurance, ketahanan yang cukup untuk selalu pakai masker, untuk selalu menjaga jarak, sekali lagi saya ulangi, dan juga mencuci tangan dan menghindari perkumpulan. Oke, itu dari masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri catatannya apa? Kalau untuk pemerintah koreksinya mungkin pada proses penegakan disiplin yang sementara ini juga sudah diberi impres oleh Presiden. Nah, penegakan disiplin ini tentunya berbeda antara daerah satu, daerah yang lain. Kalau saya boleh menyarankan,
Jadi penegakan disiplin berbasis komunitas itu punya kekuatan yang luar biasa. Apa maknanya? Bahwa mengajak keberdayaan masyarakat, bahwa di dalam setiap kelompok masyarakat pasti ada tokoh-tokoh tertentu yang bisa diajak kerjasama bagaimana menegakkan disiplin itu. Oke, Dr. Agus, Dr. Triunis, Ya. ini kan sebenarnya tingkat testing COVID Indonesia ini masih di bawah standar WHO. Pak Jokowi terus mendorong, tetapi standar WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu itu hanya bisa dilakukan oleh DKI Jakarta yang bahkan lebih dari itu. Dengan jumlah testing seperti itu saja, angka COVID-nya sudah mengerikan. Apakah artinya di lapangan angkanya jauh lebih besar dan belum terdeteksi? Silakan, Dr. Agus. Iya, kita punya risiko semacam itu ya. Ada risiko, semakin banyak testing, pasti juga semakin banyak kasus ditemukan. Dan kalau melihat tingkat kedisiplinan dari beberapa survei, bahwa walaupun sudah ada sebagian masyarakat, ya, sudah sebagian masyarakat itu malu kalau keluar tidak pakai masker itu malu, kan gitu kan. Tetapi di sisi lain masih ada kelompok-kelompok tertentu yang seakan-akan mengabaikan keberadaan daripada penyebaran COVID ini. Oke, Dr. Agus, tahan di sana. Saya ingin tanya kepada, ini pertanyaan terakhir kepada Dr. Triunis. Jadi dok, kalau tadi Dr. Agus menyatakan bisa jadi sinyalemen ini sangat benar, jadi sebenarnya angkanya jauh lebih tinggi begitu ya. Dengan situasi antara rem dan juga ada ekonomi yang sekarang masuk resesi, dari sudut pandang epidemiolog, harusnya gimana cara yang bisa disarankan untuk menahan persebaran COVID tapi juga ekonominya tidak tambah jatuh dalam? Jadi seperti yang saya sarankan sebelumnya, kalau di Jakarta ternyata beban ekonominya besar untuk dilakukan PSBB tingkat provinsi, bisa dilakukan PSBB tingkat kota madya, bisa dilakukan tingkat kecamatan, bisa dilakukan tingkat kelurahan, kemudian bisa dilakukan tingkat RW. Jadi harus dihitung begitu benar-benar berapa kerugiannya kalau tingkat RW, kelurahan, kemudian kecamatan dan kota madya. Oke, artinya PSBB-nya ketat tetapi tidak perlu menyeluruh wilayahnya, hanya dilihat begitu ya, yang memang daerahnya merah atau hitam.